Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Bincang Talk Show. Bersama saya Aziza Cinhayu yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Dan tentunya kita berjumpa lagi dengan para narasumber kita yang akan menambah pengetahuan kita seputar akuntansi. Halo, selamat sore Ibu Vanessa Patikasari. Selamat sore Bu Aziza. Yang selanjutnya itu ada Bapak Febi Ajiriansyah. Selamat sore Bapak. Selamat sore semua. Selamat sore Ibu Nadilia. Selamat sore. Ada narasumber terakhir. Selamat sore Ibu Ilmi Putri Aditya. Selamat sore. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas topik tentang jurnal penyesuaian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik completing the accounting cycle. Tapi sebelum kita membahas jurnal-jurnal yang lain, kita ada baiknya dulu kita mengetahui apa sih itu worksheet. Kan dalam laporan keuangan itu ada yang namanya worksheet atau kertas kerja. Nah, sebenarnya banyak kita tanyakan itu kepada pakar akuntansi Bapak Febi Ajiriansyah. Sebenarnya apa sih Pak kertas kerja itu dan apakah penggunaannya itu wajib atau tidak? Terus bagaimana sih Pak langkah-langkah pencatatan dalam worksheet atau kertas kerja itu? Kepada Bapak Febi Ajiriansyah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada Ibu Aziza. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja yaitu suatu form yang berbentuk form atau isian yang terdiri dari banyak kolom. Kertas kerja bukan bagian dari siklus akuntansi. Jadi bukan merupakan akuntansi yang permanen, karena bukan termasuk dalam siklus akuntansi. Kertas kerja ini sifatnya hanya membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Artinya sifatnya opsional, boleh dibuat atau tidak. Adapun 5 langkah membuat kertas kerja ini yaitu yang pertama, memindahkan informasi dari neraca saldo ke kertas kerja pada kolom trial balance atau neraca saldo. Kemudian langkah yang kedua yaitu memindahkan informasi dari jurnal penyesuaian ke dalam kolom adjustment. Terus yang ketiga itu ada adjusting trial balance, yaitu memilah mana yang terpengaruh atau yang tidak terpengaruh. Jika ada akun yang terpengaruh, maka dalam kaitannya itu jika sama-sama debit, maka sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka akan dijumlahkan. Jika akunnya berbeda, ada yang debit, ada yang kredit, maka dikurangkan dan diletakkan pada posisi yang lebih besar. Kemudian, langkah yang keempat itu income statement atau mengelompokkan yang terdiri dari akun-akun kelompok pendapatan dan kelompok beban. Terus yang langkah kelima yaitu laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Ibu Aziza. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kertas kerja. Jadi kertas kerja ini tidak wajib digunakan ya Pak? Ya, sifatnya opsional, boleh dibuat atau tidak. Baik, terima kasih kepada Bapak Febi Ajiriansyah. Itulah tadi mengenai penjelasan kertas kerja. Selanjutnya kita akan membahas jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Untuk itu akan dijelaskan oleh Ibu Nadilia. Kepada Ibu Nadilia dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Bu Aziza.
Di acara kemarin kan kita setelah membahas laporan keuangan. Setelah kita membahas laporan keuangan, kita akan membahas jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode setelah menyusun laporan keuangan untuk menutup akun-akun nominal sehingga bersaldo nol. Akibatnya yaitu saldo tersebut di akhir periode tidak akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Itulah pengertiannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Itulah tadi pengertian mengenai jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode untuk menutup akun-akun nominal. Nah, di sini kita kan membahas mengenai akun. Sebenarnya apa saja sih dua akun yang terlibat pada jurnal penutup? Nah, itu akan dijelaskan oleh Ibu Vanessa Patikasari. Pada Ibu Vanessa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dua jenis akun yang terdapat pada jurnal penutup. Yang pertama adalah akun nominal. Akun nominal ini adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun beban, serta juga dividen yang termasuk dari ekuitas, yang akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga akan bersaldo nol. Akun nominal ini sifatnya temporer atau sementara. Yang kedua adalah akun real, yaitu akun-akun pada laporan posisi keuangan, yaitu akun kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas, kecuali dividen, yang tidak akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo akun-akun ini akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Dan akun real ini sifatnya adalah permanen atau tetap. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai dua akun yang terdapat pada jurnal penutup. Baiklah, itulah tadi mengenai dua akun yang terlibat pada jurnal penutup, yaitu akun-akun nominal dan akun-akun real. Selanjutnya itu, setelah membahas akun-akun yang terlibat pada jurnal penutup, ada baiknya kita langsung saja mengetahui langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup. Kepada Ibu Ilmi, boleh tolong dijelaskan, Bu, langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup itu? Baik, untuk pembuatan jurnal penutup itu yang pertama itu untuk akun pendapatan. Nah, untuk akun pendapatan karena pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit, sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut nol, maka dibuat jurnal penutup sebagai berikut. Yang pertama, service revenue itu di debit. Kemudian income summary atau ikhtisar laba ruginya di kredit. Kemudian yang kedua itu ada untuk menutup akun saldo beban. Itu beban saldo normalnya itu adalah debit. Sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut menjadi nol, maka dibuatlah income summary-nya di debit. Kemudian semua akun-akun bebannya itu di kredit. Nah, kemudian untuk yang ketiga, itu ada jurnal untuk menutup akun income summary. Nah, setelah akun pendapatan dan akun-akun beban ini ditutup ke akun income summary-nya dan telah diposting ke buku besar, maka akun pendapatan dan akun beban itu sudah bersaldo nol dan muncul akun income summary. Nah, jika saldo pendapatan lebih besar dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan itu memperoleh net income atau laba. Nah, sehingga income summary-nya itu bersaldo kredit. Kemudian karena kredit, jadi jurnalnya untuk akun income summary-nya di debit dan return earnings-nya di kredit. Nah, apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan mengalami net loss atau rugi. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu return earnings-nya di debit, kemudian income summary-nya di kredit. Yang terakhir itu ada jurnal untuk menutup akun dividen. Nah, saldo normal untuk dividen itu adalah debit. Maka untuk jurnalnya return earnings-nya di debit,
kemudian dividennya dikredit. Baiklah, itulah tadi mengenai jurnal penutup. Kita sudah membahas tentang apa itu jurnal penutup, akun-akun yang terlibat, dan juga ada langkah-langkah membuat jurnal penutup. Baiklah, masih kepada Ibu Ilmi. Selain jurnal penutup itu kan Bu, ada yang namanya jurnal pembalik. Nah, apakah sifatnya jurnal pembalik ini harus dibuat? Kalau iya, boleh dicontohkan Bu. Pada Ibu Ilmi, disilahkan. Ya, baik. Untuk jurnal pembalik. Nah, setelah kita menyusun jurnal penutup, maka kita harus memposting ke buku besar setelah penutupan. Nah, setelah penutupan, ke buku besar setelah penutupan, kita buat lagi susunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk jurnal pembalik itu memang opsional, jadi boleh dibuat, boleh tidak dibuat. Sesuai dengan akun-akun yang perlu atau tidaknya dibuat. Nah, akun yang dibalik itu adalah beberapa akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Mungkin kalau untuk contohnya, Pak Febi lebih mengerti tentang contoh dari jurnal pembalik. Mungkin Pak Febi bisa menjelaskan tentang contoh jurnal pembalik. Begitu Bu Aziza. Baik, terima kasih Ibu Ilmi. Bagaimana Bapak Febi bisa menambahkan penjelasan dari Ibu Ilmi? Baiklah, saya akan memberikan contoh mengenai jurnal pembalik. Kita misalkan perusahaan saya membayar gaji karyawan setiap minggu pada hari Sabtu sebesar $12.000. Sedangkan kita harus mencatat laporan keuangannya pada tanggal 30 September. Nah, di tanggal 30 September ini jatuh pada hari Rabu. Maka terlebih dahulu kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan jurnal yaitu salaries and wage expense di debit sebesar 6.000. Mengapa 6.000 ini? Karena kita baru 3 hari, belum sampai hari Sabtu. Nah, jadi 12.000 itu dibagi 2 menjadi 6.000. Dan di posisi kreditnya itu ada salaries and wage payable sebesar $6.000. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, kita bisa membuat jurnal pembalik dengan pada tanggal 1 Oktober atau awal bulan selanjutnya, yaitu dengan memindahkan atau mengenolkan akun tersebut, sehingga terjadilah perubahan posisi, yaitu di salaries wage payable akan berada di debit sebesar $6.000 dan salaries and wage payable akan berada di posisi kredit sebesar $6.000. Nah, pada tanggal hari Sabtu itu jatuh pada tanggal 3 Oktober. Nah, maka pada tanggal 3 Oktober itu kita akan membayar full $12.000 gaji kepada karyawan dengan jurnal salaries and wage expense di debit sebesar 12.000 dan salaries and wage payable di kredit sebesar 12.000. Sedangkan jika kita tidak membuat jurnal pembalik, maka kita membuatnya dengan jurnal salaries and wage expense di posisi debit $6.000, salaries and wage payable di posisi debit $6.000, dan cash kita berkurang di posisi kredit sebesar $12.000. Mungkin itu contoh yang bisa saya berikan, semoga bisa dipahami dan dikembalikan lagi kepada Ibu Aziza. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilmi Putri Aditya dan Bapak Febi Ajiriansa yang telah menjelaskan mengenai apa sih itu jurnal pembalik dan juga sudah memberikan contohnya. Selanjutnya, setelah membahas mengenai jurnal pembalik, kita akan membahas mengenai jurnal koreksi. Kepada Ibu Nadilia, apa sih Ibu jurnal koreksi itu? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang jurnal koreksi. Jadi, jurnal koreksi itu dibuat ketika terjadi kesalahan pencatatan dan kesalahan tersebut disadari oleh akuntan tersebut yang dibuat agar laporan keuangan menjadi benar kembali. Jadi, jurnal koreksi itu bukan jurnal yang benar, tetapi jurnal yang dibuat ketika terjadi kesalahan pencatatan. Nah,
untuk bisa membuat jurnal koreksi, kita harus tahu di mana letak kesalahan pencatatan yang dilakukan dan tahu apa jurnal yang benarnya. Kunci untuk membuat jurnal koreksi yaitu yang pertama, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun tersebut dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut, maka akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara mencatat pada posisi atau perlawanan. Nah, jika ada akun yang seharusnya terpengaruh tetapi dalam jurnal yang salah tersebut tidak dilibatkan, maka munculkan akun tersebut dengan posisi yang benar dan nilai yang benar. Yang kedua, jika ada akun yang terpengaruh tapi dicatat pada posisi yang salah, maka koreksinya adalah akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah dan ditambah dengan nilai pada posisi yang benar. Yang ketiga yaitu jika ada akun yang dicatat pada posisi yang benar tetapi nilainya salah, maka koreksinya adalah menyesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dan nilai yang benar. Kalau untuk contohnya bisa dijelaskan oleh Ibu Vanisya. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Bagaimana untuk contohnya Ibu Vanisa Patikasari? Apakah bisa menambahkan penjelasan dari Ibu Nadilia? Pada Ibu kami persilahkan. Baiklah, saya akan memberi contoh mengenai jurnal koreksi. Misalnya yaitu pada tanggal 6 Agustus, perusahaan telah membayar polis asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar $800. Namun telah dicatat salah oleh staf akuntansi dengan mendebit prepaid insurance sebesar $8.000 dan insurance expense dikredit sebesar $8.000. Untuk memperbaiki keadaan ini, maka harus dibuat jurnal koreksi. Namun sebelum membuat jurnal koreksi, perusahaan harus mengetahui apa yang jurnal yang benar. Adapun jurnal yang benar dari transaksi ini antara lain prepaid insurance di debit 800 dan cash di kredit 800. Tak perlu diingat bahwa jurnal yang benar ini bukan jurnal yang akan dicatat, melainkan jurnal yang akan dicatat adalah jurnal koreksi. Dan jurnal koreksinya antara lain insurance expense di debit $8.000. Hal ini karena akun tersebut tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah, sehingga akun tersebut perlu dienolkan dengan cara dicatat dengan posisi yang berlawanan. Yang kedua yaitu cash di kredit 800. Karena cash tersebut seharusnya terpengaruh, tetapi dalam jurnal yang salah tersebut tidak dilibatkan. Sehingga munculkan akun cash tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Dan yang terakhir yaitu prepaid insurance di kredit sebesar $7.200. Hal ini karena prepaid insurance itu posisinya sudah benar, tetapi nilainya salah. Sehingga harus disesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Mungkin itu saja contoh untuk jurnal koreksi. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadilia dan Ibu Vanisa Patikasari yang sudah menjelaskan apa sih itu jurnal koreksi dan juga sudah memberikan contoh dari jurnal koreksi. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan mengenai jurnal koreksi tadi, maka berakhirlah juga perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga penjelasan dari para pakar akuntansi mengenai jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi tadi bisa memberikan menambah pengetahuan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih kepada para narasumber. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Talk Show minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.